Ya, bisa dimulai. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, untuk memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Putri Dwi Utami, Solihana Mahmud, Zainab Ulinuha, Fajri Safiyah, Adib Baroya, Imam Asrofi, Dwi Isyanti, Anis Fitriani akan memaparkan sedikit materi tentang struktur puisi. Untuk Mbak Putri dan Mbak Solana, silakan. Mana? Iya. Silakan, mau siapa dulu? Boleh masnya dulu, nggak apa-apa. Kita baca ini doang. Hah? Ya. Lah aku bisa puisi. Mbak Putri. Solana bisa mempresentasikan dulu. Ya. Monggo Mas Solana. Aku yang pertama ya? Iya, boleh, silakan. Oke. Sekarang kita membahas tentang puisi ya. Nah, dalam karya sastra, sastra merupakan cerminan dan ekspresi kehidupan bermasyarakat. Banyak pengarang yang mengekspresikan dirinya melalui karya sastra. Nah, salah satu bentuk karya sastra itu berupa puisi. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna yang dibuat oleh penyair sebagai hasil penghayatan atau refleksi seseorang terhadap kehidupan melalui bahasa sebagai media pengungkapnya. Pendapat para Gimana? Silakan dilanjutkan. Pendapat para ahli mengenai struktur puisi. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa setiap karya sastra mempunyai unsur pembangunnya masing-masing, secara bersama-sama membentuk kesatuan dan susunan yang indah sehingga dapat dinikmati oleh pembaca. Hal ini penting karena puisi dibangun oleh dua unsur. Yang pertama, ada struktur fisik, dan yang kedua ada struktur batin.
itu diungkapkan oleh Waluyo. Yang kedua, unsur itu harus mempunyai kepaduan dalam mendukung totalitas puisi. Dilanjut oleh pendapat dari Wirawan dalam bukunya pada tahun 2016. Selanjutnya, Silakan Mbak Putri. Aku bisa pakai iki di HP-mu. Screen-nya kayak screen PPT yang selanjutnya. Bisa nggak itu? Apakah terdengar Mbak Putri bisa? PPT yang berikutnya. PPT-nya. PPT. Oh iya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zainab dan Mbak Fajri. Silakan. Ini aku dulu ya, Jri. Pengaturannya lagi ya, apa kayak Kedengaran nggak? ya. Jadi struktur batin puisi, nah, itu menurut Hikmat, Puspitasari dan Hidayatullah, struktur batin puisi adalah struktur yang membangun puisi dari dalam. Struktur ini tidak terlihat secara kasat mata, namun menjadi sumber dari ekspresi pengarang dalam menyampaikan gagasannya. Sedangkan menurut Fitriani dan Lutfi, struktur batin adalah makna yang terkandung di dalam puisi. Tidak secara langsung, namun dapat kita hayati. Nah, dari dua pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur batin puisi adalah struktur yang membangun dari dalam, berkaitan dengan makna batin yang terkandung dalam puisi. Struktur tidak dapat dihayati secara langsung, namun dapat dirasakan sesuai makna puisi tersebut. Selanjutnya, struktur fisik puisi. Silakan Mbak Fajri. Gue nggak ada apa yang zoom ya. Nah, struktur fisik puisi ini merupakan unsur estetik yang dapat membangun struktur luar dari sebuah puisi. Unsur-unsur itu dapat ditelaah satu persatu, tetapi unsur-unsur itu merupakan satu kesatuan yang sangat utuh. Nah, puisi itu memiliki beberapa unsur ya, unsur fisik dan juga unsur batin. Nah, unsur-unsur puisi ini dapat digunakan karena puisi itu sebuah karya sastra yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada unsur-unsurnya, baik itu unsur batin yang ada dalam puisi maupun unsur fisik yang ada dalam puisi. Unsur fisik kayak seperti gaya bahasa, diksi, terus majas seperti itu. Silakan selanjutnya. Silakan presentasi selanjutnya. Silakan Mbak Fajri, tadi udah belum? Udah. Kedengeran nggak? Oh ya, udah. Oh ya, selanjutnya boleh Mas Imam dan Mas Adib. Aku coba saya. Oke, yang selanjutnya yaitu struktur puisi. Struktur puisi yang pertama adalah diksi atau pemilihan kata. Peranan diksi dalam puisi sangat penting karena kata-kata adalah segalanya dalam puisi. Begitu pentingnya dengan pemilihan kata dalam puisi, sehingga ada yang mengatakan bahwa diksi merupakan esensi
penulisan puisi. Bahkan ada pula yang menyebutkan sebagai dasar bangunan setiap puisi sehingga dikatakan pula bahwa diksi merupakan faktor penentu beberapa hebat seorang penyair mempunyai daya cipta asli. Diksi merupakan suatu ide atau gagasan yang meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Seorang pengarang ketika menulis tidak asal dalam memilih kata. Kata yang akan dipilih meliputi berbagai hal yang melingkupinya. Hal ini antara lain menyangkut di mana, kapan, dan tujuan apa menggunakan kata tersebut untuk menarik perhatian pembaca. Harapannya, pesan ingin disampaikan pengarang dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Yang kedua yaitu imajinasi atau citraan. Diksi yang dipilih selalu menghasilkan pengimajian dan karena itu kata-kata menjadi lebih konkret seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, dan cita rasa. Pengimajian dapat dibatasi dengan pengertian sebagai kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris atau penglihatan dan perasaan. Melalui pengimajian, pembaca menemukan atau memperhadapkan dengan sesuatu yang tampak konkret dan karenanya dapat membantu proses penafsiran dan penghayatan puisi secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan proses kreatif, sifatnya yang ekspresif, imaji atau citraan berfungsi sebagai keutuhan puisi karena melalui pengalaman keinderaan penyair. Oke, selanjutnya monggo Mas Atif. Ya, selanjutnya soal struktur fisik puisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Imam Masrofi tentang diksi dan imaji atau citraan. Selanjutnya yang ketiga adalah kata konkret. Ini tentu saja selain upaya-upaya membangkitkan imaji pembaca, tapi tidak cuma lewat diksi atau imaji, juga citraan, tapi juga lewat kata konkret. Maksudnya ialah bahwa kata-kata itu dapat menyaran kepada arti yang menyeluruh, seperti halnya pengimajian. Kata yang konkret ini juga erat hubungannya dengan penggunaan kiasan dan lambang. Jika imaji pembaca merupakan akibat dari pengimajian yang diciptakan oleh si penyair, maka kata konkret ini merupakan syarat atau sebab terjadinya pengimajinasian itu. Dengan konkret, pembaca malah dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang pengen digambarkan, pengen dilukiskan si penyair itu sendiri. Ya, misalnya contoh saja seperti kalimat puisi yang pengen dikonkretkan oleh Khairil Anwar, gambaran jiwanya yang dosa. Aku bilang batuk berbentuk remuk. Nah, sedangkan untuk melukiskan tekadnya yang bulat untuk kembali ke jalan yang Tuhan diperkonkret dengan ungkapan Tuhanmu, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ya, misalnya ada juga ungkapan-ungkapan dari Khairil Anwar yang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, demikianlah maksud pengkonkretan kata disertai contoh tadi di atasnya. Setiap penyair tentu berusaha untuk mengkonkretkan hal yang ingin dikemukakan agar membaca membayangkan dengan lebih hidup apa yang dimaksudkannya.
berbeda dari cara yang dilakukan oleh penyair-penyair lain, pengorngetan ini sangat erat hubungannya dengan pengimajinasian, pelambangan atau kiasan-kiasan lewat simbol seperti itulah. Nah, untuk itu kata konkret juga perlu dipahami agar memperoleh makna yang tepat sesuai dengan esensi atau substansi puisi itu sendiri. Selanjutnya yakni bahasa figuratif. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis. Prismatis dalam hal ini artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni cara tidak langsung mengungkapkan makna. Kata atau bahasanya bermakna kias atau makna lambang. Bahasa figuratif merupakan cara untuk mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan. Dalam puisi ini banyak ditemukan bahasa kiasan yang digunakan oleh penyair. Sebut saja seperti puisinya Toto Sudarto Bahtiar ini, Gadis Peminta-Minta. Amir Hamzah pun juga tampak menggunakan personifikasi. Seperti saya contohkan saja punyanya Toto Sudarto Bahtiar. Kotaku hilang tanpa jiwa, bulan di atas itu tak ada yang punya. Kotaku hidupnya tak lagi punya tanda. Mungkin seperti itu penjelasan dari bahasa figuratif oleh saya. Baik, selanjutnya Mbak Isyana dan Mbak Anissa, silakan. Gimana, monggo? Siapa dulu, mau Mbak Isyanti dulu boleh? Kalau Mbak Anis? Oke, baik. Bisa dengar suara saya ya? Ya, Mbak. Ya, sambil nunggu Mbak Isyanti ya, saya akan menambahkan sedikit tentang struktur batin puisi, di mana di sini ada 4 struktur batin puisi, ada tema, nada, suasana, dan juga amanat. Di sini saya akan memaparkan apa itu struktur batin puisi yang suasana dan juga amanat. Nah, suasana di sini adalah kondisi secara psikologi yang terdapat di dalam puisi dan disiapkan oleh pembaca puisi tersebut. Biasanya tuh suasana ini dibangun oleh penyair agar pembaca itu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Nah, suasana ini itu sebenarnya sudah dibangun ketika penyair itu menulis puisi tersebut. Jadi sebelum pembaca ini membaca atau merasakan suasana, sebenarnya ini suasana sudah dibangun oleh penyair dalam menulis puisi tersebut. Kemudian nih misalkan puisi dapat membangun suasana
dari pembaca yang merasa mabuk asmara atau ketika sedang jatuh cinta ya. Nah, maka dia ikut merasakannya ketika membaca puisi yang romantis. Begitupun sebaliknya, jika misalkan nih ada pendemo, mereka juga akan bisa merasakan suasana puisi-puisi yang bisa membangun atau membangun rasa dari pendemo tersebut. Nah, misalkan kan ada juga nih banyak-banyak puisi yang dapat membangun suasana romantis ataupun suasana ketika nih ada beberapa yang menjadi penyemangat bagi mereka. Nah, saya di sini akan mencontohkan puisi dari karya dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Di sini bernuansa romantis, di mana puisinya ini adalah dapat membangun suasana orang yang memang sedang mengatakan cinta. Tidak jadi puisi memang bisa menyesuaikan dari pembacanya atau sebaliknya pembacanya juga bisa menyesuaikan puisi-puisi yang dapat dibaca. Nah, puisi Aku Ingin di sini adalah beberapa syairnya seperti kayak aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya api. Ya, aku ingin dengan sampaikan awam. Nah, kalau oleh seseorang yang suasananya seperti cinta, maka akan bisa menyesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat, di mana di sini adalah struktur batin puisi yang juga cukup penting karena amanat di sini adalah pesan atau maksud yang hendak disampaikan oleh seseorang penyair pada pembacanya. Nah, terkadang ini amanat itu bisa ditangkap dengan mudah oleh pembaca. Tapi juga sebaliknya, kadang ini juga bisa menjadi sulit. Nah, kenapa? Karena di sini gini, misalkan puisi ini dapat amanatnya dapat disampaikan atau dikala diksinya mudah dipahami, diksinya jelas, tapi juga bisa menjadi sulit ketika banyak gaya bahasa, maka dibutuhkannya pemahaman yang mendalam ketika banyaknya gaya bahasa. Ya, itu saja kalau tentang struktur batin puisi dari suasana dan juga amanat. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, sudah semuanya, Kak. Jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu setiap karya sastra mempunyai unsur pembangun yang secara bersama-sama membentuk kesatuan dan susunan yang indah sehingga dapat dinikmati oleh pembaca. Hal ini penting karena puisi dibangun oleh dua unsur yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi berkaitan dengan baris dan bait puisi yang terdiri dari fiksi, imaji, kata konkret, dan bahasa figuratif. Sedangkan struktur batin berkaitan dengan makna, ungkapan, baik penulisnya yang terdiri dari tema, nada, suasana, dan amanat. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh teman-teman via WA. Terima kasih hatinya dan selamat pagi. Semoga selalu sehat selalu. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Lintil